Jimat pembunuh hijau. Mendengar ini, ekspresi Xiao Yan berubah, dan dia melihat dengan serius ke lemari kristal giok di depannya. Jimat pembunuh kejam berwarna merah tergeletak dengan tenang di dalamnya. Tampaknya ada cahaya samar yang berkedip pada jimat kertas, yang penuh misteri. Merasa menabrak. Suara sesepuh akademi jelas juga menarik perhatian beberapa siswa lain setelah melihat pemuda berjubah merah. Beberapa siswa yang lebih kuat mengerutkan kening. Siapa orang ini? Sepertinya saya belum pernah melihat satu pun di 10 besar daftar Tenglong. Tidak jauh dari situ, seorang siswa yang kekar berbisik kepada temannya di sebelahnya, meskipun suaranya sengaja diturunkan. Kata-kata seperti Guci itu masih terdengar oleh kebanyakan orang. Mendengar ini, Xiao Yan juga melihat dengan rasa ingin tahu pada pria muda berjubah merah itu. Yang terakhir membalikkan punggungnya ke kerumunan saat ini dan tidak tahu seperti apa dia. Tetapi melihat perilakunya, jelas bahwa dia tidak terkejut dengan 120.000 batu sumber spiritual dan mengambilnya dengan tenang. Keluarkan kartu merah. Kartu ini adalah kartu sumber spiritual yang menyimpan batu sumber spiritual. Energi dalam batu sumber spiritual dapat disuntikkan sepenuhnya ke dalamnya. Saat berkultivasi di arai sumber spiritual, Anda hanya perlu menyuntikkan energi ke dalam alur. Xiao Yan melihat kartu sumber spiritual di tangan pemuda itu, dan merenung sejenak. Dia juga mendengar dari Penatua Fang bahwa orang yang dapat memiliki kartu sumber spiritual ini adalah seorang siswa elit di halaman dalam. Karena orang ini bukan di 10 besar peringkat naga, dia dapat memiliki sumber spiritual. Kartu, saya pikir kekuatannya pasti tidak buruk. Terima kasih Penatua. Ketika Penatua di depannya menyapu 120.000 batu sumber spiritual pada sumber spiritual, pemuda itu dengan sopan berterima kasih padanya, menyingkirkan jimat pembunuhan kekerasan hijau, dan pergi. Melihat pemuda itu pergi, alis Xiao Yan tiba-tiba menjadi serius. Dari pria ini, dia benar-benar merasakan perasaan panas yang langka, perasaan yang sudah bertahun-tahun tidak dia rasakan. Penatua Wang, siapa orang ini? Ketika pemuda itu pergi, pemuda tegap yang berbicara sebelumnya melangkah maju dan berkata dengan curiga. Penatua bermarga Wang jelas sangat akrab dengan pria muda yang kokoh, dan setelah mendengar kata-kata itu dia merenung sebentar, dan berkata dengan sedikit aneh, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak batu sumber spiritual, dan dia belum di antara orang-orang yang telah menyelesaikan tugas dalam beberapa bulan terakhir. Sambil menggelengkan kepalanya, Penatua Wang menggelengkan kepalanya dan berkata, namanya Zhu Tianhuo. Dia menempati urutan ke-15 dalam daftar Tenglong, dan kekuatannya rata-rata. Kali ini, saya menggunakan bertahun-tahun batu sumber spiritual untuk pembunuhan kejam hijau. Jimat, yang tampaknya benar. Kali ini permainan juga memiliki ide untuk menang. Petik 2. Pria muda yang kokoh itu tersenyum ringan ketika dia mendengar kata-kata itu, melipat tangannya di dadanya dan berkata, meskipun kekuatan jimat pembunuh kejam hijau itu kuat, itu hanya bisa digunakan sekali. Bagaimana bisa begitu mudah untuk memasuki 10 besar dari peringkat naga? Setelah mendengarkan percakapan antara keduanya, Xiao Yan juga memalingkan muka dari jimat pembunuh kejam merah di lemari kristal giok di depannya. Pemuda bernama Zhu Tianhuo ini memberinya perasaan yang samar. Sambil menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran itu dari benaknya, Xiao Yan terus berkeliaran di sekitar aula. Memang ada banyak hal baik di dalamnya. Bahkan Xiao Yan melihat beberapa inti celestial, yang ditempatkan di titik tertinggi. Label harga tidak kurang dari 100.000 batu sumber spiritual. Melihat ini, hati Xiao Yan tiba-tiba tergerak. Dia belum menggunakan 5 inti surgawi yang dia dapatkan karena percobaan tingkat suci. Menurut apa yang dikatakan Suner dan Cailin, tidak bisakah mereka ditukar dengan batu asal roh? Begitu ide ini keluar, Xiao Yan diam-diam senang, dan pikiran untuk mengecilkan tangannya baru saja menghilang. Meskipun inti langit sangat berharga, itu tidak berguna untuk dirinya sendiri saat ini. Jika 5 inti langit dapat ditukar untuk hampir 600.000 sumber spiritual sih, tentu saja itu tidak bisa lebih baik. Merasa lega, Xiao Yan berhenti terlalu khawatir, dan mulai memperhatikan beberapa harta mahal. Kompetisi sudah dekat, selain dirinya sendiri, dia juga harus membuat beberapa persiapan untuk Suner dan yang lainnya. Xiao Yan, masuklah sedikit. Sambil berjalan perlahan, Xiao Yan tiba-tiba merasakan gerakan di hatinya. Suara Xiao Ao terdengar mendesak di benaknya. Xiao Yan mengangkat alisnya, melihat sekeliling tanpa ekspresi. Dan ketika dia melihat tidak ada yang memperhatikan, dia hanya berjalan mendekat, sembarangan.
Pada prompt Xiao Au, Xiao Yan mengeluarkan pil tembaga merah seukuran lengkeng dari lemari kristal giok di aula utama. Apa ini? Memegang pil tembaga di tangannya, Xiao Yan melirik dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak mengenalinya sama sekali. Ini adalah hal yang baik. Ini disebut tembaga abadi Xing Yue. Ini adalah salah satu dari 5 tembaga abadi. Jika senjata ini ditambahkan ke senjata yang saya buat untuk istri Cailin Anda, itu pasti bisa mencapai tingkat prajurit surgawi. Ada kegembiraan yang langka dalam suara bersemangat Xiao Au. Tembaga abadi Xing Yue, 5 tembaga abadi. Xiao yang tertegun sejenak, lalu melihat pil tembaga di tangannya lagi. Seluruh tubuhnya berwarna merah. Dan setelah diperiksa lebih dekat, ada cahaya samar yang berputar, dan itu berat di tangannya. 5 tembaga abadi adalah bahan terbaik untuk menyempurnakan senjata. Sejauh yang saya tahu, beberapa prajurit suci legendaris dibuat dengan 5 tembaga abadi sebagai bahan dasarnya. Meskipun tembaga abadi Xing Yue di tangan Anda hanya sedikit, tapi itu masih bisa digunakan untuk memperkuat para prajurit surgawi. Mendengar kata-kata Xiao Au, hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar, prajurit suci. Ini adalah benda suci yang dekat dengan legenda, yang disebut 5 perunggu abadi sebenarnya sangat kuat. Tapi benda ini, Xiao Yan mengambil napas dalam-dalam, memegangnya di tangannya tanpa ragu-ragu, dan melihat ke lemari kristal giok. Di sebelah tempat perunggu abadi Xing Yue awalnya ditempatkan, ada pengantar yang jelas, perunggu abadi Xing Yue, 100.000 batu sumber spiritual. Masih ada orang yang tahu barang-barang di akademi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Tidak heran tidak ada yang mengambilnya. Pil tembaga yang tidak mencolok berharga 100.000 batu sumber spiritual. Orang biasa benar-benar tidak memiliki keberanian untuk membelinya. Jangan malu-malu, ini adalah bahan untuk menyempurnakan prajurit suci. Jika kamu meletakkannya di tempat yang besar, setidaknya akan melebihi ratusan juta kristal kaisar. Tapi, Xiao Ao memukul mulutnya dan berkata lagi, tingkat kegagalan pemurnian ini tidak rendah. Jika mereka dapat 100% menjamin keberhasilan pemurnian tentara surgawi, orang-orang tua di akademi pasti akan enggan untuk mengeluarkannya. Xiao Yan mengangguk diam-diam. Karena dia bisa mengenalinya, itu berarti akademi tahu nilai benda ini. Dan mereka bersedia meletakkannya di sini, yang berarti mereka tidak yakin bisa menggunakan ini untuk memurnikan prajurit surgawi. Jika tidak, sejauh ini, mereka belum pernah melihat sepasang prajurit surgawi di aula. Mereka hanya prajurit roh tingkat menengah. Harganya mendekati 30.000 hingga 40.000. Prajurit surgawi diperkirakan lebih dari 10 kali lipat harga dari prajurit roh tingkat menengah. Setelah mengumpulkan tembaga abadi Xing Yue, Xiao Yan berjalan menuju tempat lain. Tembaga abadi Xing Yue hanya dapat dikatakan sebagai panen yang tidak terduga. Tujuan sebenarnya dari perjalanan ini adalah untuk mengetahui apakah ada bahan obat untuk menyempurnakan pil Yuan-Yuan. Menurut catatan senior itu, dia menemukan bahan obat untuk memperbaiki beberapa pil pelindung Yuan di berbagai daerah. Meskipun hanya ada beberapa yang utama, sangat sulit ditemukan di sini. Setelah mencari beberapa saat, Xiao Yan akhirnya menghela nafas tanpa daya. Bahan obat di sini sangat langka, tetapi tidak ada bahan obat yang digunakan untuk memperbaiki pil pelindung Yuan, yang membuat Xiao Yan merasa sedikit kecewa. Memegang perunggu abadi Xing Yue di tangannya dengan erat, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan hendak pergi. Tiba-tiba, perasaan halus datang dari tubuhnya, dan ekspresinya berubah. Mata Xiao Yan perlahan beralih ke lemari kristal giok di sampingnya. Mengenakan botol giok hitam pekat, diameter botol giok memiliki beberapa bukaan kecil yang tidak mencolok. Di bawah persepsi tajam Xiao Yan, ada makna samar dari dingin yang ekstrim, yang terungkap darinya, dan kaca lemari kristal giok benar-benar tertutup. Itu terkondensasi menjadi lapisan es yang tebal. Apa? Xiao Yan melangkah maju dengan penuh keraguan, dan ketika dia mencapai lemari kristal giok, tubuhnya terasa dingin tanpa sadar. Sedikit kejutan melintas di wajah Xiao Yan. Melihat dari dekat, dia menemukan bahwa lemari kristal giok di depannya berbeda dari yang lain. Yang di depannya lebih tebal. Ketika dia menyentuhnya dengan tangannya, kristal giok itu kabinet berbalik kilatan cahaya menghancurkan telapak tangan Xiao Yan. Lemari kristal giok ini telah diaplikasikan dengan susunan untuk mencegah udara dingin meluap. Anda sebaiknya tidak mencoba menyentuhnya. Tepat ketika Xiao Yan kagum, suara membosankan terdengar di belakangnya. Xiao Yan melihat ke belakang dan melihat bahwa itu adalah pemuda tegap yang telah berbicara dengan Wang Tua sebelumnya. Formasi, apa yang ada di dalam? Mendengar ini, Xiao Yan mengerutkan kening dan melihatnya.
Karena embun beku dan kabut, karakter kecil yang terukir di sebelah botol giok tampak sangat buram. Pria muda yang kokoh itu melirik Xiao Yan, dan berkata tanpa ekspresi ke wajah yang tidak dikenalnya ini adalah Han Mingsui, yang memiliki sifat sangat Yin. Ini sangat berbahaya bagi praktisi di bawah kaisar, jadi itu disegel dengan metode formasi, berdirilah. Yin, Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar ini, mengangkat alisnya, dan sekali lagi melihat ke lemari kristal giok di belakangnya, dan matanya mulai memiliki kegembiraan. Melihat ini, pemuda yang kuat itu mendengus dingin, dan berkata dengan dingin, "Jangan terlalu banyak berpikir, Akademi secara khusus mengatakan bahwa penggunaan air dingin tidak diperbolehkan dalam kompetisi apapun. Jika tidak, benda ini akan dibeli oleh orang lain. Lama sekali." Pada akhirnya, pemuda itu melirik Xiao Yan dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba berbalik dan berkata, "Selain itu, orang biasa benar-benar tidak mampu membeli barang itu. Karena itu, dia pergi dengan ceroboh dan pergi ke tempat lain." Xiao Yan merenung sedikit, dan melihat ke dalam lemari kristal giok. Melalui lapisan es dan kabut, sepertinya dia bisa dengan jelas melihat harga di papan nama, 150.000 batu asal. 150.000. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Harga ini benar-benar dapat memaksa kebanyakan orang kembali. Setelah merenung sejenak, Xiao Yan masih menghela napas, wajahnya berkedut, dan dia akhirnya mengambil keputusan. Benda ini harus dibeli hari ini, karena itu termasuk dalam atribut Yin yang ekstrim itu dapat digunakan ketika berlatih teknik rahasia gulungan Yin untuk menetralkan yang dari seni yang terbakar. Setelah mengambil keputusan, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu, dan pikirannya tidak bisa tidak menjadi hidup. Saat ini, dia hanya memiliki 200.000 batu sumber spiritual di tubuhnya. Han Mingsui ini dan tembaga abadi Xingyue sebelumnya berjumlah hampir 250.000 roh. Originium, sangat tidak mungkin untuk membelinya. Memikirkan hal ini, ekspresi Xiao Yan berubah, dan dia melihat Naji di tangannya. Kebetulan ketika dia berada di ibu kota yang kacau, dia dan Yuan Tianmu membunuh seorang pemimpin Chang Rizong. Menurut peraturan Universitas Yunluo, membunuh mereka yang ada dalam daftar akan menerima hadiah yang sesuai, tetapi saya tidak tahu apakah peringkat Li Yin cukup untuk ditukar dengan 50.000 batu sumber spiritual yang hilang. Ketika saya datang ke pintu masuk aula utama, Wang yang lebih tua sedang duduk di kursi dan membaca buku tebal. Sejak pemuda bernama Zhu Tianhuo pergi, tidak ada yang menukar batu sumber spiritual dengan barang dalam setengah hari terakhir. Tugas semacam ini, untuk seorang penatua dengan kekuatan rata-rata dan usia yang tinggi seperti dia, itu sangat santai. Siswa ingin menukar air Hanming, tolong keluarkan dari para tetua. Pikirannya terganggu. Penatua Wang mengangkat kepalanya sedikit tidak puas, dan mengerutkan kening ketika dia melihat penampilan Xiao Yan, jelas tidak mengetahui yang terakhir. Han Mingsui, setelah mendengar kata-kata Xiao Yan dengan jelas ekspresi penatua Wang sedikit aneh. Harga barang itu membuatnya sedikit gugup. Bagaimana orang ini bisa begitu kaya? Biarkan saya jelaskan dulu, Akademi melarang penggunaan Han Mingsui dalam kompetisi. Begitu saya tahu, bukan hanya Anda, tetapi juga saya akan dihukum berat. Penatua Wang berdeham dan berkata dengan sungguh-sungguh. Siswa tahu, Xiao Yan membelai Naji dengan jarinya dan tersenyum kecil. Membuka mulutnya, Penatua Wang mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya, menatap Xiao Yan dengan sepasang mata tua yang mendung untuk waktu yang lama, dan berkata dengan suara rendah, "Nak, dalam kesan orang tua ini, tidak ada orang seperti Anda di Tenglong ranking pengadilan dalam 150.000 batu sumber spiritual, orang tua ini menyarankan Anda untuk tidak menyia-nyiakannya." Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen, tetapi tidak berbicara. Dengan kilatan cahaya di tangannya, kartu sumber spiritual muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Penatua Wang. Melihat Xiao Yan mengeluarkan kartu Ling Yuan, Penatua Wang langsung terkejut. Dia mengambil kartu Ling Yuan dan memeriksa jumlahnya. Bahkan dia pusing karena jumlahnya yang banyak. Cukup sudah. Penatua Wang tidak tahu harus berkata apa. Setelah mengembalikan kartu Ling Yuan kepada Xiao Yan, dia berdiri dengan gemetar. Tepat saat dia akan meninggalkan kursi, Xiao Yan meletakkan tembaga abadi Xingyue di atas meja lagi. Dan benda ini, dihitung sebagai satu potong. Tembaga abadi Xingyue. Melihat Xiao Yan mengeluarkan harta lain senilai 100.000 batu sumber spiritual, Penatua Wang hampir tidak bisa diam. Hal-hal yang dia pikir tidak dapat ditukar, sebenarnya diambil oleh pemuda di depannya hari ini. Ini,
membutuhkan 250.000 batu asal spiritual. Aku. Suara Penatua Wang bergetar, dia telah menjadi penjual lingge selama hampir 10 tahun, dan dia belum pernah menukar batu sumber spiritual yang begitu besar pada satu waktu. Lalu berapa nilainya? Xiao Yan mengangguk, jari-jarinya membelai Naji, dan kepala yang sudah lama kehilangan napas jatuh di atas meja. Melihat kepala tanpa darah ini, Penatua Wang tidak terlalu terkejut. Dia menatap matanya dan melihat bahwa meskipun sudah lama berlalu, itu diawetkan oleh Xiao Yan dengan cara khusus, sehingga dia bisa mengenalinya sedikit. Beberapa siswa juga diperhatikan oleh tindakan Xiao Yan. Berdiri di kejauhan, mereka tanpa sadar melihat ke sini. Ketika mereka melihat kepala di atas meja, ekspresi mereka menjadi sangat menarik. Orang ini benar-benar mampu membunuh orang-orang dalam daftar pembunuhan. Kepala di daftar Fierce juga dihargai sesuai dengan kekuatan mereka, tetapi bahkan yang terlemah pun dapat ditukar dengan 10.000 batu asal spiritual. Beberapa siswa memandang Xiao Yan dan berkata dengan nada masam. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak berani pergi ke kota kekacauan, dan hanya berani melihat hal-hal itu dengan harga terendah. Mendesis. Setelah mengenali kepala di atas meja, Penatua Wang tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, mengingat penampilan semua orang di daftar pembunuhan. Ini adalah tanggung jawabnya, dan karena ini, dia dapat dengan jelas mengidentifikasi siapa kepala ini. Pemimpin grup Changri, Li Yin. Berbicara dengan gemetar, Penatua Wang menatap Xiao Yan, dan hatinya sudah melonjak. Siapa orang ini yang bisa membunuh Li Yin? Nama Yin, sebagai penatua paling berbakat dari Changri Zong, kekuatannya telah mencapai puncaknya. Kaisar, bagaimana dia bisa dikalahkan oleh pemuda di depannya ini? Melihat Xiao Yan mengangguk acuh tak acuh, tangan Elder Wang sedikit gemetar, mengambil napas dalam-dalam, dan tiba-tiba terlintas di benaknya sebuah berita yang dia dengar dari tetua lain beberapa hari yang lalu. Hari itu tiba di akademi. Anda memikirkan hal ini. Beberapa kesombongan Elder Wang sebelumnya tiba-tiba menghilang, dan suaranya sedikit bergetar. Itu benar, itu Li Yin. Saya mendengar bahwa orang ini menempati peringkat yang sangat tinggi dalam daftar yang paling sengit. Saya tidak tahu berapa banyak batu sumber spiritual yang dapat ditukar. Penatua Wang melirik Xiao Yan, yang memiliki wajah acuh tak acuh. Setelah hening beberapa saat, dia perlahan-lahan mengulurkan 4 jari. 400.000 batu asal spiritual. 40.000. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa tidak merasakan kegembiraan di hatinya. Itu di luar dugaannya. Dia tidak hanya bisa membeli perunggu abadi Xingyue dan air Hanming, tetapi juga 150.000 batu asal spiritual yang tersisa. Kamu adalah penguji peringkat suci yang telah dikabarkan dalam beberapa hari terakhir. Sembuh dari keterkejutan, Penatua Wang tiba-tiba berbisik. Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata itu, dan mengangguk ringan. Betulkah? Melihat ini, Penatua Wang menarik napas dalam-dalam, meletakkan kepala Li Yin di cincin penerimaan, bangkit dan berkata kepada Xiao Yan, silakan ikut denganku. Dalam nada suaranya, sama sekali tidak ada nada tetua yang memperlakukan siswa. Datang ke lemari kristal giok tempat Han Mingsui berada, Penatua Wang mengeluarkan jimat kertas, memegang jimat kertas dengan jari-jarinya, dan nyala api berlama-lama. Jimat kertas berubah menjadi abu terbang dan menghilang, dan pada saat yang sama, cahaya spiritual keluar dari Fly Ash, dituangkan ke dalam lemari kristal giok. Dan dalam sekejap, semburan kabut putih naik dari lemari kristal giok. Pada saat kabut putih naik, Xiao Yan dengan jelas memperhatikan bahwa kekuatan dingin dipaksa keluar dari lemari kristal giok, dan lemari kristal giok juga langsung tertutup retakan. Di tanah, saat kabut putih naik, uap air membaur. Panggilan. Penatua Wang menarik napas dalam-dalam, kaisar sumber berputar-putar di tangan kanannya, dan tiba-tiba menghancurkan lemari kristal giok yang penuh retakan, dan mengeluarkan botol giok. Botol giok ini dapat menahan dinginnya air Hanming, dan itu bukan barang biasa. Kamu harus ingat bahwa benda ini terlalu kuat dan harus digunakan dengan hati-hati. Xiao Yan mengangguk, tangannya ditutupi dengan origin Emperor Qi, dan dia mengambil botol giok itu. Tiba-tiba, perasaan dingin melewati botol giok dan langsung menyentuh telapak tangannya. Mau tidak mau gemetar seluruh. Setelah hati-hati meletakkan botol giok, Xiao Yan tiba-tiba merasakan perasaan berat di hatinya. Dia tidak tahu apakah pikiran sebelumnya benar atau salah, dan apakah dia bisa menekan kepositifan Feng Jue dengan ini. Setelah memasukkan 150.000 batu asal roh ke dalam kartu asal roh Xiao Yan, Penatua Wang menghela nafas dan berkata,
Meskipun tembaga abadi Xingyue itu sangat berharga, itu hanya sedikit. Mu Yu yang berada di lemari kristal giok saat itu. Aku berdiri di sana, untuk waktu yang lama dan masih tidak bergerak. Xiao Yan mengangguk diam-diam ketika dia mendengar kata-kata itu. Untuk orang kuat seperti Mu Yu yang, 100.000 batu asal spiritual tidak masalah. Dia berani menukarnya. Terima kasih kepada Xiao Au. Meskipun dia tidak tahu bagaimana yang terakhir akan melakukannya, ini itu jelas bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan Xiao Yan. Melihat Xiao Yan pergi, Penatua Wang membuka mulutnya, tetapi masih tidak berbicara. Dia melirik ke atas aula dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia adalah penguji tingkat suci, kekuatan dan prestisenya masih lebih lemah. Tunggu sampai dia masuk ketika dia berada di tengah lembah, seseorang secara alami akan memberitahunya. Setelah meninggalkan Lingge, Xiao Yan bergegas menuju Tianfeng. Setelah berbicara dengan Su Ziang, pikiran Xiao Yan untuk mengolah gulungan yin menjadi lebih kuat. Kompetisi kurang dari sebulan lagi. Jika dia bisa berhasil mengolah gulungan yin, pasti bisa membuat karena kurangnya level. Buddha's Fury Lotus adalah kartu haul terakhir. Cobalah untuk tidak menggunakannya sebanyak mungkin. Dengan cara ini, teknik rahasia dan gaya ketiga dari metode harimau putih pada gulungan yin adalah lubang terbesarnya kartu-kartu. Bagian terdalam dari halaman dalam. Di hutan lebat yang dikelilingi oleh awan dan kabut, para siswa melihat dengan gugup ke ruang yang tidak jauh. Di depan semua orang, ada sosok yang dikenalnya. Jika Xiao Yan ada di sini, dia bisa mengenali orang ini secara sekilas. Zhuang He. Pada saat ini, kulit Zhuang He berat, dan dia mengenakan baju besi yang indah dengan cahaya biru cerah. Di baris yang sama dengannya, ada 3 orang, 2 pria dan 1 wanita, semuanya dengan wajah serius dan udara di sini adalah sangat tertekan saat ini. Klik, setelah waktu yang lama, tiba-tiba ada suara retak di ruang angkasa, dan itu tampak seperti petir di telinga semua orang, dan mereka semua melihat ke udara. Klik-klik, retakan di ruang terus menyebar, dan saat berikutnya, teriakan centil datang darinya, dan pada saat yang sama suara itu terdengar, bayangan hitam melompat keluar dari ruang. Aku lelah nona tua. Sebelum bayangan hitam jatuh ke tanah, dia berteriak keras, yang membuat semua orang bergidik. Di bawah kepemimpinan Zhuang He dan yang lainnya, mereka semua berlutut dengan satu lutut dan berkata serempak, saya telah melihat Kapten. Oke, bangun, kakek benar-benar. Dengan kekuatan ibuku, apakah kamu masih takut akan sesuatu yang tidak terduga? Ketika suara malas itu datang, Zhuang He dan yang lainnya buru-buru bangkit, dan orang-orang di belakang mereka juga berdentang, dan mereka menundukkan kepala dan tidak berani melihat siapapun. Dari mulut Zhuang He dan para kapten ini, mereka telah dengan jelas mendengar bahwa kapten ini, sebagai cucu dari Wu Changqing yang lebih tua, memiliki kepribadian yang eksentrik dan tidak dapat ditangani dengan akal sehat, sering dipukuli. Zhuang He mendongak. Kapten di depannya tinggi dan ramping, dengan rambut hitam panjang terurai longgar. Dia memiliki wajah yang sangat cantik tetapi ada aura jantan di antara alisnya. Alis pedang dan matanya yang berbentuk bintang serasi. Penampilannya yang cantik penuh keindahan yang liar. Yang terakhir memegang dadanya dengan kedua tangan dan mengenakan sepotong soft armor hitam. Karena pelatihannya di Illusory Spirit Realm, armor lembut hitam sudah sedikit rusak. Dan perut bagian bawahnya samar-samar memperlihatkan putih yang mengejutkan, dan kakinya yang ramping, membuat Zhuang Heol harus menelan seteguk air. Kakau, jangan katakan itu, para tetua juga mengkhawatirkan keselamatanmu. Kamu pada dasarnya kelelahan ketika kamu keluar dari alam roh ilusi. Hutan ini penuh dengan binatang buas. Satu-satunya kapten wanita di antara keempatnya berkata sambil tertawa. Meskipun Wu Shaoqi adalah seorang wanita, kepribadiannya lebih dekat dengan seorang pria. Saudara Wu, dia meminta gelar ini. Di mana Lu Xiangyang? Wu Shaoqi mendengus ringan, tiba-tiba menatap Zhuang He, dan berkata dengan suara halus, bukankah pria itu mengatakan bahwa dia ingin bertarung dengan wanita tua sebelumnya? Wanita tua itu keluar dari ilusi. Di mana yang lain? Petik 2. Mata Zhuang He memancarkan sedikit kekejaman ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berkata dengan senyum lebar, Kapten Lu, sisihkan terlebih dahulu. Ketika Anda memasuki alam roh ilusi, seorang penguji tingkat suci datang ke akademi. Penguji peringkat suci, ekspresi keterkejutan melintas di mata indah Wu Shaoqi, dan kemudian dia berkata dengan penuh semangat, apakah Anda seorang penguji tingkat suci seperti Mu Yuyang? Di mana itu? Bawa saya untuk melihatnya. Dia diam-diam sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu,
dan hendak menambahkan bahan bakar ke cuka, ketika wanita yang berbicara sebelumnya tersenyum dan berkata, "Kakakku, kamu baru saja keluar dari alam roh ilusi, jadi kamu perlu istirahat selama beberapa hari." Selain itu, Penatua Halaman Dalam telah memutuskan bahwa halaman dalam akan diadakan dalam 24 hari. Daripada, pada saat itu, belum terlambat untuk bersaing dengan penguji peringkat suci. Petik 2. Ketika Wu Shaoqi mendengar ini, suasana hatinya yang bersemangat langsung menjadi tenang, menggosok dagunya dan berkata dengan serius, "Itu benar, meskipun saya penuh energi sekarang, penguji tingkat bijak tidak lemah. Tunggu sampai kompetisi besar, dan miliki pengalaman yang bagus." Penguji tingkat suci ini. Ekspresi Zhuang He berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia buru-buru berkata, "Kapten, sejauh yang saya tahu, ada banyak orang yang ingin menantang penguji tingkat bijak selama kompetisi besar. Pada saat itu, jika ini orang itu dikalahkan oleh seseorang, bukankah itu ronde? Tidak sampai kapten mengambil tembakan." Wu Shaoqi melirik Zhuang He dengan mata terbelalak, dan mendengus pelan, "Itu hanya akan menunjukkan kelemahan penguji tingkat suci ini. Jika itu masalahnya, tidak ada artinya mengalahkannya sekarang. Kianer, pimpin jalan, ibuku ingin kembali dan tidur nyenyak, aku lelah akhir-akhir ini." Wanita yang berbicara sebelumnya mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian pergi bersama Wu Shaoqi. Di belakangnya, Zhuang He terlihat sangat jelek. Setelah beberapa lama, dia menarik napas, melambaikan tangannya, dan mengikuti puluhan siswa di belakangnya. Tempat kedua dalam daftar Tenglong, tidak tempat pertama setelah sebulan, Wu Shaoqi keluar. Hanya setelah berjalan beberapa langkah, Zhuang He mendengar sorakan gembira Wu Shaoqi datang dari depan. Yang pertama menggertakkan giginya, dan rasa dingin di matanya bahkan lebih dingin. Di atas Tianfeng, awannya padat, seperti negeri dongeng. Di puncaknya, sebuah halaman megah. Xiao Yan bersila di atas batu biru, dan di depannya ada botol giok hitam pekat. Di atas lapisan es, Suner dan Kailin berdiri di kejauhan. Kedua putri keduanya memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Xiao Yan juga menjelaskan masalah ini kepada mereka. Mereka secara alami menyadari bahaya yang terlibat. Meski begitu, menghadapi Xiao Yan bersikeras berlatih, dan kedua gadis itu tidak bisa mengatakan apa-apa. Jadi mereka harus mengesampingkan latihan dan berkonsentrasi untuk melindungi Xiao Yan, untuk berjaga-jaga. Jari-jari menyapu botol giok, ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur kembali tenang. Rasa dingin yang sangat dingin langsung datang dari jari-jarinya, membuat darahnya tampak sedikit membeku. Bersenandung, alis Xiao Yan tiba-tiba membeku, dan kaisar Qi sumber di tubuhnya segera melonjak, berlari liar di sepanjang anggota tubuh, mengeruk meridian. Tulisan suci yang tidak dapat dipahami, pada meridian yang sesuai, dengan cepat menyebarkan rasa panas, yang sepertinya bakar kaisar Qi yang asli. Desir, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, menggerakkan 10 jarinya bersama-sama, dan mulai membentuk segel sesuai dengan pengenalan pada gulungan yin. Ke-10 jari itu membentuk lengkungan yang aneh, dan hanya dalam beberapa saat, segel itu terbentuk. Ledakan. Pada saat segel terbentuk, wajah Xiao Yan tiba-tiba memerah, pakaiannya meledak dengan keras, dan kabut putih muncul di atas kulit merah. Batu biru yang duduk bersila terlihat dengan mata telanjang pada saat ini. Kecepatannya meleleh dengan cepat, dan tanaman serta pohon di sekitarnya menyala secara spontan tanpa angin, berubah menjadi abu terbang dan menghilang. Melihat Xiao Yan seperti ini, kedua wanita itu terkejut. Untungnya, keduanya telah mengalami angin dan ombak yang besar, dan mereka tidak bertindak gegabah dalam menghadapi situasi ini. Mereka memandang Xiao Yan dengan gugup, tetapi tinju mereka tidak dapat membantu. Mengepalkan stai, sudah ada jejak keringat yang tersisa di wajahnya yang cantik. Mata Xiao Yan tertutup rapat, kulitnya merah. Dan di dalam tubuhnya, ada tontonan yang lebih besar lagi. Pada saat ini, Fan Jue seperti singa yang mengamuk, terkikis dengan liar melawan jejak Yin Qi yang dipadatkan oleh segel Xiao Yan, agung dan agung pada saat ini. Kaisar Qi sumbernya seperti inkarnasi dari nyala api yang tak berujung, membungkus gumpalan Yin Qi. Untuk perubahan Fan Jue, Xiao Ao tidak bisa membantu banyak, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menekan kerusuhan Dian. Fan Jue memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Xiao Yan sejak dia berada di benua Douqi. Api akan menggunakan kekuatannya. Fan Jue. Seiring waktu, Fan Jue secara alami memiliki hubungan dengan api yang berbeda. Dengan 23 api berbeda yang diringkas menjadi Chaos Great Emperor Yan, Fan Jue juga memiliki hubungan dengan Kaisar Yan, Chonek.
Dihadapkan dengan munculnya Yin Qi, karakteristik Fan Jue, Ziyang, dan Lai segera meletus. Jika Xiao Ao tidak sengaja menekannya, Dian akan secara spontan bertindak. Pada saat itu akan menyebabkan lebih banyak lagi masalah untuk Xiao Yan. Menahan sensasi terbakar di tubuhnya, Xiao Yan membuka matanya dengan tajam dan menghancurkan botol giok dengan satu telapak tangan. Dalam sekejap, udara dingin tak berujung menyebar, membekukan semua rumput dan pohon di sekitar Xiao Yan menjadi terak es. Meskipun mereka berada jauh dari Xiao Yan, Suner dan kedua putrinya masih merasakan hawa dingin yang menembus tulang mereka. Saat botol giok itu pecah, Xiao Yan tiba-tiba menghirup udara dingin. Kekuatan air dingin ini benar-benar di luar imajinasinya. Tubuhnya membeku, dan darahnya seolah berhenti mengalir. Kulit Xiao Yan kaku. Dia menderita rasa sakit yang tak ada habisnya. Tubuhnya dirusak oleh kekuatan Fan Jue, dan tubuhnya menjadi sasaran air dingin yang sedingin es dan pembaptisan dua lapisan es dan api, membuat Xiao Yan hampir pingsan. Saudara Xiao Yan, melihat Xiao Yan membeku menjadi manusia es, Suner tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mereka semua merasa sangat tidak nyaman berdiri di sini, dan rasa sakit yang diderita oleh Xiao Yan di tengah dapat dibayangkan. Wajah Kailin juga serius, dan ekspresi kecemasan di matanya yang indah terus berkedip, meskipun hatinya tidak sabar. Dia tidak berdaya seperti Suner, dan hanya bisa berharap Xiao Yan akan bertahan. Seolah merasakan energi positif di tubuh Xiao Yan, semua energi es yang keluar dari Xiao Yan bergegas menuju Xiao Yan, yang langsung membekukan Xiao Yan menjadi balok es. Tidak hanya kulitnya, tetapi juga darahnya membeku. Mengontrol tubuh luar Xiao Yan, udara es mulai mengalir ke dalam tubuh melalui kulit Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk melawan, jejak Yin Qi yang kental di tubuh Xiao Yan dengan cepat dihancurkan oleh kekuatan Fan Jue. Dalam sekejap mata, ada jejak topan yang tersisa. Pada saat ini, udara dingin tak berujung tiba-tiba dituangkan, langsung menghancurkan energi Fan Jue, kekuatan matahari hancur. Bersenandung, tiba-tiba ada raungan di tubuh, wajah kaku Xiao Yan tiba-tiba bergerak, matanya merah, seteguk darah menyembur keluar, dan darah membeku menjadi es batu sebelum jatuh ke tanah. Mata Xiao Yan kabur, dan samar-samar, dia sepertinya bisa merasakan bahwa kekuatan seni yang terbakar di tubuhnya juga meningkat secara liar. Dalam tubuh melawan udara dingin, kedua kekuatan itu bertabrakan seperti kejutan yang mengejutkan, menggunakan Xiao tubuh Yan sebagai medan perang. Rusak sembarangan. Kekuatan Fan Jue tidak ada habisnya, dan energi es juga terus mengalir. Dua kekuatan dari Yin Ke yang terus terkikis. Xiao Yan menahan rasa sakit yang menusuk hati. Dalam situasi suram ini, 3 jam berlalu dalam sekejap, dari sebuah mata. Suner dan Kailin gugup dan tidak berani bergerak, melihat Xiao Yan mengaum dengan suara rendah di awal hingga pingsan kemudian. Meskipun demikian, kedua gadis itu tetap tenang terakhir mereka dan tidak melangkah maju untuk mengganggu Xiao. Apakah Yan bisa bertahan atau tidak tergantung pada keinginan Xiao Yan sendiri. Saudari Cailin, suhu tampaknya telah meningkat. Suner tiba-tiba mengeluarkan suara, menyebabkan Cailin yang gugup tertegun sejenak. Dia melihat sekeliling dan mencoba menghilangkan kaisar Qi asli dari tubuhnya. Setelah merasakannya dengan hati-hati, suhunya jauh lebih hangat dari sebelumnya. Han Mingsui telah benar-benar habis. Aku ingin tahu apakah kekuatan Fan Jue telah melemah. Mata indah Kailin menatap Xiao Yan dengan gugup, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Di tubuh Xiao Yan, Xiao Ao berkeringat deras saat bersembunyi di Dian. Dia merasakan pertempuran yang baru saja mereda di luar. Bahkan dia ketakutan. Dalam pertempuran sebelumnya, Dian sudah siap untuk bergerak. Jika dia tidak menggunakan semua kekuatannya menekan, diperkirakan Han Mingsui telah dikalahkan sejak lama. Tetapi sekarang, Han Mingsui telah ditelan, dan Fan Jue yang awalnya tirani juga telah banyak melemah saat ini. Segera setelah ekspresinya berubah, Xiao Ao menyadari bahwa Yin Qi menggigil di meridian Xiao Yan yang tidak mencolok. Dia tersenyum. Xiao Ao berkata pada dirinya sendiri, orang ini beruntung, kekuatan positif sekarang sangat meningkat. Menyusut adalah mungkin bagi Yin Dan yang untuk bergabung dengan sukses. Di luar, mata Xiao Yan perlahan terbuka, pipinya terlalu pucat, darah di sudut mulutnya hanya tanda samar karena embun beku, dan kulitnya disiksa oleh 2 lapisan es dan api, yang semuanya muncul, banyak yang padat. Fragmentasi, perhatikan baik-baik, itu sangat menyusup. Xiao Yan tidak punya waktu untuk memperhatikan rasa sakit di tubuhnya sendiri saat ini.
Setelah berpikir sedikit, dia segera melihat ke dalam tubuhnya. Setelah menyadari kekuatan Feng Jue, Xiao Yan sangat gembira. Ada rasa sakit yang tajam. Xiao Yan mengambil napas dingin, dan wajahnya berkedut. Tetapi meskipun demikian, matanya bersinar dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Selama yin dan yang selaras, seseorang dapat mempraktikkan teknik rahasia di atas gulungan yin tanpa ragu-ragu. Setelah menenangkan diri untuk beberapa saat, Xiao Yan menahan rasa sakit di tubuhnya dan mencubit segel budidaya lagi. Dengan pembentukan sidik jari, kaisar asal Qi di sekitarnya tiba-tiba meraung dan mengalir ke tubuh, dengan bantuan meridian tertentu. Di dalam tubuh Xiao Yan, angin puyuh yin dengan cepat berubah menjadi liar, dan jejak udara yin mengalir keluar, terus-menerus menyerang kekuatan paling kuat Feng Jue. Pada saat ini, dalam kesurupan Xiao Yan, dia sepertinya melihat persaingan antara dua kekuatan. Kedua kekuatan itu seperti yin dan yang, dan mereka terus saling memakan. Noda hitam itu mulai tumbuh perlahan. Karena untuk konsumsi daya yang besar, kekuatan sengit Feng Jue tidak bisa menguasai bagian hitam. Segera, bagian hitam adalah pendatang baru, menempati setengah dari negara. Bersenandung. Sekitar setengah jam kemudian, suara senandung yang bergetar tiba-tiba datang dari tubuh Xiao Yan. Saat berikutnya, seolah-olah musik itu bernyanyi bersama, seperti 100 burung yang menghadap ke Phoenix, suara lembut yang tak terlukiskan datang dari tubuh Xiao Yan. Suaranya tidak besar, ia memiliki getaran aneh, yang menghancurkan awan di atas Tianfeng. Suara aneh ini menyebar ke Jiutian, seolah-olah 10.000 suara spiritual, suasana agung. Di ruangan gelap yang dalam di bawah tanah di puncak Tianzu, tetua pertama dari Yun Luo Chol Lege perlahan membuka matanya yang sedikit mendung, melihat melalui terowongan yang redup, seolah ingin melihatnya. Wan Dao Ling Yin dan Yang adalah satu. Penatua pertama bergumam pada dirinya sendiri, alisnya turun. Dan setelah keheningan yang lama, dia berbisik, itu bukan Mu Yuyang. Perasaan Yin dan Yang ini jauh lebih kuat daripada miliknya. Siapa itu? Suzy mengangkat alisnya dan mengangkat alisnya di aula Gongchuan, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Perasaan ini membuatnya sangat aneh. Meskipun dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan, dia tidak tahu apa yang terjadi. Alam lembah, sebuah puncak raksasa naik ke langit seperti pedang tajam, dengan momentum yang agung. Di puncak gunung, seorang pria muda yang ramah dan tampan berpakaian singi berjalan di hutan, sangat elegan. Sepasang mata tampaknya memiliki bintang mengalir, berkedip dengan mata yang berdebar-debar. Tiba-tiba, pemuda itu sedikit mengernyit, menatap ke langit dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Apa perasaan aneh barusan? Hampir pada saat yang sama, beberapa penatua yang kuat dari Yun Luo Chol Lege merasakannya, tetapi tidak ada yang bisa dengan jelas mendeteksinya, dan penatua peringkat ketiga seperti penatua Fang tidak menyadarinya sama sekali. Berdengung. Pada saat ini, di Kaisar Kristal asli Xiaoyan, tampaknya ada Yin dan Yang Pisces berputar perlahan. Pisces seperti cakram gerindra, Yin dan Yang dipisahkan dan perbedaannya jelas. Namun, setiap kali mereka berputar, Yin dan Yang Pisces akan memiliki perpaduan sesaat. Inilah arti sebenarnya dari Yin dan Yang. Meskipun Xiao Yan tidak begitu jelas tentang apa yang disebut kekuatan Yin dan Yang ini, dia jelas merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya memancar keluar dari tubuhnya. Kekuatan ini benar-benar berbeda dari kekuatan sebelumnya. Itu bercampur dengan kelembutan, tetapi pertumbuhan kekuatannya jauh dari sesederhana 1+1. Ledakan, mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan dalam sekejap, aliran esensi menyembur keluar dari penutup surgawinya, menembus pelangi, dan meledak dengan kekuatan besar, menyebabkan tumbuh-tumbuhan terbang, dan batu-batu biru berubah menjadi remah-remah. Suner dan Cailin juga diledakkan oleh kekuatan besar. Mereka buru-buru menggunakan Kaisar Yuan Qi untuk berhenti. Ketika asap dan debu di depan mereka menghilang, mereka melihat sosok samar tidak jauh. Jantung di tenggorokan baru saja jatuh turun. Xiao Yan berdiri dengan susah payah, luka-luka di tubuhnya telah membaik, pakaiannya compang camping, tidak ada beberapa helai kain di sekujur tubuhnya, dan wajahnya tidak terawat. Mengepalkan tinjunya, Xiao Yan tiba-tiba merasakan aliran kekuatan yang datang dari seluruh tubuhnya. Jumlah kekuatan yang tidak diketahui muncul secara spontan. Mata Xiao Yan yang berbinar berangsur-angsur menjadi tenang, tinjunya mengepal erat, ledakan kebanggaan. Aduh, tiba-tiba, Xiao Yan meraung ke langit dan mengeluarkan semua energi keruh di tubuhnya. Setelah raungan ini, Xiao Yan juga mendengar suara berderak di tubuhnya,
dan kekuatan yin dan yang berkumpul di perutnya dengan cepat dan merata, seluruh tubuhnya. Sepertinya ini sukses. Melihat tindakan Xiao Yan, Kailin tersenyum sedikit, tapi hatinya sangat lega. Bahkan dia merasakan ledakan panik begitu saja. Sangat bagus. Suner menunjukkan senyum yang menghangatkan hati, mengatupkan tangannya di depan dadanya dan menghela nafas lega. Kemunculan Xiao Yan barusan hampir membuatnya pusing. Setelah beberapa lama, raungan Xiao Yan berangsur-angsur menghilang, dan perasaan yang menyegarkan dan menetes itu tampaknya telah memperoleh ventilasi, dan memperoleh ventilasi yang paling sempurna. Kekuatan yang mengalir dalam tubuh sangat kuat, jauh lebih penuh dari sebelumnya. Dan ada sedikit lebih banyak kelembutan di Kaisar Qi aslinya, meskipun tidak sekuat sebelumnya, itu lebih tirani. Kakak Xiao Yan, bagaimana? Suner berlari dengan gembira, menatap Xiao Yan dengan antisipasi. Xiao menoleh untuk melihat dan Kailin berjalan perlahan, dengan senyum di wajahnya. Sekarang, jika aku memukul Six Broken Heavens PR milik Bai Yongzhao lagi, aku bisa menghancurkannya berkeping-keping dengan satu pukulan. Xiao Yan mengangkat tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata ini, wajah Suner dan Cailin berkilat kaget, dan kemudian mereka semua menunjukkan kegembiraan, meskipun Xiao Yan menggunakan tubuh tiraninya untuk memblokir tombak enam surga yang patah milik Bai Yongzhao, tapi butuh banyak usaha, dan mulut harimau itu juga retak, dan sekarang sangat tirani. Aku mungkin sudah mengetahuinya sekarang. Bai Yongzhao tidak menunjukkan kekuatan penuhnya saat itu, tapi sekarang, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, aku tidak bisa takut padanya sama sekali. Senyum Xiao Yan mereda, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi itu tidak cukup untuk menjadi lebih kuat darinya. Kekuatan Lu Xiang yang jelas jauh lebih baik daripada Bai Yongzhao. Aku tidak tahu kekuatannya, dan Mu Yue, dua orang ini yang ingin aku tantang. Mendengarkan kata-kata rendah Xiao Yan, Suner dan Kailin saling melirik, dan mereka bisa melihat kegembiraan tanpa akhir di mata masing-masing. Xiao Yan hanya datang ke Yunluo College selama beberapa hari, dan perjalanannya masih panjang. Kekuatan Cao Bai Yongzhao, kemampuan ini, benar-benar memiliki prestise kaisarian dari benua Douqi. Kakak Xiao Yan, selain Lu Xiangyang dan Mu Yue, kamu memiliki lawan lain. Suner tersenyum lembut dan menatap tubuh Xiao Yan, wajahnya memerah dan dia menoleh secara tidak wajar. Melihat ini, Cailin juga menggigit giginya dengan ringan dan memalingkan wajahnya dari Xiao Yan. Xiao Yan tertegun sejenak, melirik tubuhnya, tidak bisa menahan tawa, mengeluarkan jubah hitam dari cincin dan mengenakannya, menggoda. Mereka berdua pasangan tua, apa yang perlu ditakuti? Kailin mendengus dingin, menggertakkan giginya dan berkata, "Rock." Suner tersipu dan tidak mengatakan apa-apa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, lalu menatap Suner, dan berkata dengan lembut, "Orang itu adalah tempat kedua dalam daftar Tenglong." Suner tersipu dan mengangguk, dan berkata dengan lembut, "Ya, namanya Wu Shaoqi. Dia adalah cucu dari penatua Wu Changqing. Dia sangat berbakat. Dia memasuki alam roh ilusi untuk berkultivasi sejak lama. Selain itu, kekuatan Wu Shaoqi sebelumnya, bahkan Mu Yue, sedikit mengkhawatirkan." Wu Shaoqi. Mendengar nama ini, Xiao Yan mengangguk tanpa suara. Orang yang ditakuti Mu Yue juga pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Karena itu berhasil, Suner dan aku akan kembali ke tempat kami untuk berlatih. Kailin mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara dingin. Xiao yang tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi tepat ketika dia akan berbicara, Cailin melihat yang pertama dan berkata, kompetisi pengadilan dalam bukan hanya kompetisi 10 besar di peringkat naga, tetapi Suner dan aku, juga bertekad untuk memenangkan 10 besar. Mendengar kata-kata Kailin, Xiao Yan tidak punya pilihan selain mengangguk dengan senyum masam. Yang Mulia Ratu selalu ada di sana, dan Suner, yang ada di samping, membuat wajah yang sangat santai. Oke, tapi sebelum kita pergi, Xiao Yan tiba-tiba tersenyum jahat, dan melompat pada seruan kedua wanita itu. Dalam sekejap, gunung-gunung dipenuhi dengan cahaya musim semi. Wu Shaoqi keluar dari alam roh ilusi. Puncak Tianfeng yang megah dan atmosfer, dengan pemandangan indah, awan tebal dan kabut, seperti negeri dongeng. Seorang wanita dalam gaun putih berdiri di puncak gunung, sutra birunya bergelombang dengan angin gunung, wajahnya seperti batu giok, membuat orang merasa malu. Matamu Yue berkedip dengan cahaya ungu, setelah mendengarkan laporan dari seorang siswi tidak jauh, dia hanya tersenyum sedikit, matanya dalam, dan sumur kuno tidak goyah.
Dikatakan bahwa Lu Xiangyang pergi menemui Wu Shaoqi tadi malam. Setelah keluar, wajahnya rumit dan dia tidak tahu. Mu Yue mendengar kata-kata itu dan berkata sambil tertawa, Lu Xiangyang telah lama serakah untuk posisi Presiden Departemen Eksekusi. Mendengar dari para tetua, dia akan mengambil keuntungan dari kompetisi ini untuk memilih satu dari yang lain. 2. Ketika Wu Shaoqi keluar dari alam roh ilusi, Lu Xiangyang secara alami pergi untuk mencobanya. Saat dia mengatakan itu, Mu Yue menatap siswi bernama Wu Rou dengan senyum yang mempesona. Kamu tidak perlu memikirkannya. Kamu tahu, setelah pelatihan di alam roh ilusi, kesenjangan antara Lu Xiangyang dan Wu Shaoqi bahkan lebih besar. Ketika Wu Rou mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk, merenung sejenak dan berkata, Lu Xiangyang juga telah memasuki alam roh ilusi untuk berlatih sebelumnya. Bagaimana dia bisa ditinggalkan oleh Wu Shaoqi? Mu Yue mengangkat kepalanya dengan ringan, melihat ke arah bagian terdalam dari halaman dalam, merenung sejenak, mengangkat lengan batu gioknya dengan ringan, menunjuk ke depan dan berkata, saya mendengar dari saudara laki-laki saya bahwa para siswa di alam tengah lembah memiliki pengalaman. Setiap 3 bulan tetua peringkat kedua akan bergabung untuk memanggil ruang hantu, dan masuknya mereka ke ruang hantu sama dengan kita memasuki alam hantu untuk berkultivasi, tetapi sumber daya budidaya di ruang hantu lebih berlimpah, dan kemajuan akan lebih cepat. Setelah jeda, Mu Yue berkata lagi, saya mendengar bahwa alam roh ilusi adalah titik menyusut di alam roh ilusi. Meskipun Penatua Wu hanya penatua peringkat ketiga, dia adalah sosok dengan kekuatan nyata. Ketika Wu Shaoqi masuk di alam roh ilusi, dia akan menjadi lebih baik. Sumber daya budidaya juga masuk akal. Petik 2. Mata Wu Rou tiba-tiba melebar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan setelah beberapa saat dia cemberut dan berkata, bagaimana Penatua Wu dapat menggunakan kekuatannya untuk keuntungan pribadi? Itu terlalu tidak adil bagi siswa lain. Mu Yue terkekeh, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu. Pertama, meskipun Wu Shaoqi telah memperoleh sumber daya kultivasi yang lebih baik, tempat semacam itu lebih berbahaya, dan yang lain tidak memiliki kekuatan untuk tinggal di sana. Kedua, Anda tidak dapat meningkatkan kekuatan Anda dengan sumber daya pelatihan yang baik, jika Anda tidak memiliki keuletan dan kemauan. Bahkan jika Anda memasuki ruang hantu, tidak akan ada peningkatan sedikit pun. Setelah mendengarkan evaluasi Mu Yue tentang Wu Shaoqi, Wu Rou membuka mulutnya dan sedikit kejutan muncul di wajahnya yang cantik. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar evaluasi Mu Yue tentang seseorang dalam waktu yang begitu lama. Bahkan jika itu terjadi, masa lalu Lu Xiangyang keluar dari alam roh ilusi, dan yang pertama hanya tersenyum ringan. Dia mengerutkan bibirnya, dan Mu Yue melihat ke kejauhan. Mata ungunya bergerak, seolah-olah dia bisa melihat melalui pegunungan yang jauh. Wu Shaoqi, saya ingin melihat seberapa jauh Anda telah mencapai, dan penguji peringkat suci itu, hihi. Sama seperti saudara saya khawatir saudara saya akan keluar ketika saatnya tiba. Wu Shaoqi sebenarnya sangat kuat. Di aula megah di halaman dalam, Lu Xiangyang membawa lengannya di punggungnya dan berjalan dengan kesal ke aula dalam. Wajahnya tidak bisa disembunyikan dengan kecemasan, dan bekas luka di sudut matanya bahkan lebih mengerikan saat ini. Zhuang Heli tidak berani berbicara. Baru kemarin, ketika dia mendengar berita bahwa Wu Shaoqi telah keluar dari alam roh ilusi, Lu Xiangyang segera pergi, mengunjungi. Tetapi ketika dia kembali, wajahnya penuh dengan bayangan. Tidak hanya dia tidak tidur sepanjang malam, dia bahkan lebih marah, kuat. Penatua Wu menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi untuk membiarkan Wu Shaoqi memasuki area paling kaya sumber daya di alam roh ilusi. Saudara Lu, mari laporkan ke kelompok tetua kepala bagian dalam. Zhuang He menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam. Dia juga sangat marah di dalam hatinya. Dia berulang kali mengatakan hal-hal buruk tentang Xiao Yan kepada Wu Shaoqi, tapi Wu Shaoqi mengabaikannya sama sekali. Apakah dia memenuhi syarat untuk membiarkan saya menembak jika tidak di sana tidak ada rasa pencapaian dalam mengalahkannya sekarang? Setelah mendengarkan kata-kata Zhuang He, mata Lu Xiangyang berkilat dengan cahaya dingin, dan akhirnya dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan jika saya menuntut Penatua Wu, itu tidak akan membantu. Ada kurang dari sebulan tersisa, saya harus berpikir cara untuk meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin, jika tidak kepresidenan Departemen Eksekusi akan menjadi milik Wu Shaoqi. Memikirkan adegan tadi malam, Lu Xiangyang merasakan demam di wajahnya.
Meskipun dia hanya sedikit ragu dan tidak melakukan yang terbaik, dia bisa melihat bahwa Wu Shaoqi hanya memakainya sesuka hati, dan serangannya dengan mudah diselesaikan. Zhuang He juga mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Mampu melayani sebagai Presiden Departemen Eksekusi akan sangat membantu nilainya untuk memasuki alam tengah lembah di masa depan. Lu Xiangyang sangat menghargai ini. Saya harus mencari waktu untuk mengunjungi paviliun roh, tetapi saya hanya memiliki kurang dari 100.000 batu sumber roh di tangan saya, dan saya tidak dapat menukar apapun yang baik. Lu Xiangyang menepuk kepalanya. 100.000 batu sumber spiritual tidak diragukan lagi merupakan jumlah astronomi untuk siswa biasa, tetapi untuk orang kuat seperti dia, itu masih terlalu sedikit. Kapten, ada seseorang di luar aula yang menyebut dirinya Zhu Tianhuo dan ingin bertemu dengan Kapten. Pada saat ini, seorang anggota Departemen Eksekusi di luar aula bergegas masuk dan berkata, menginginkan Tianhuo. Mendengar nama ini, Lu Xiangyang mengerutkan kening dan menatap Zhuang He yang juga bingung. Panggil dia masuk. Dengan lambaian tangannya, Lu Xiangyang berkata dengan dingin, meskipun ada banyak kemarahan di hatinya. Tetapi sebagai kapten tim eksekusi, dia juga bertanggung jawab untuk mengelilingi akademi, dan dia tidak bisa mengabaikan permintaan orang biasa, siswa. Tidak lama setelah anggota tim keluar, seorang pemuda berjubah merah masuk. Wajah pemuda itu acuh tak acuh. Alisnya naik ke langit, rambut di dahinya merah. Dan sepertinya ada jejak api. Di pupilnya membakar, antara naga dan harimau. Makna panas tidak bisa membantu memancar. Kapten Lu, pria muda itu berdiri diam di aula, sedikit menangkupkan tangannya ke arah Lu Xiangyang, dan senyum muncul di wajahnya yang acuh tak acuh. Saya berharap Tianhuo. Lu Xiangyang memandang pemuda di depannya, alisnya berkerut, dan suaranya berat. Di atas Tianfeng, dengan kepergian Suner dan Cailin, Xiao Yan juga benar-benar tenang dan mulai berkonsentrasi untuk mengolah teknik rahasia dalam gulirin. Jejak rintangan, Xiao Yan adalah teknik rahasia yang diberikan Peri Giok padanya pada yang rusak. Gulungan Yin, teknik langit Yin Agung. Pada penggalan gulungan Yin yang diberikan oleh Feri Jade, terdapat 4 teknik rahasia yang tercatat, yaitu teknik Great Yin Sky peringkat 8, teknik spiritual Great Yin ke-6, teknik Great Yin Phoenix ke-5, dan pemakaman Great Yin yang paling kuat. Teknik peringkat ketiga. Sebagai latihan tingkat suci, gulungan Yin yang dapat dikatakan mengejutkan. Mengambil satu saja sudah cukup untuk membangkitkan persaingan di antara orang-orang. Teknik rahasia yang tercatat di dalamnya secara alami sangat sombong. Setelah bertemu dengan raksasa Jue Pegunungan Sing, Xiao Yan hanya mempelajari teknik langit Yin besar, tetapi dia juga memperoleh banyak hal. Keganasan Fan Jue menyatu dengan Yin dan kelembutan Han Mingsui. Kekuatan yang baru diciptakan membuat mata Xiao Yan seolah membuka dunia baru, dan banyak wawasan datang satu demi satu. Setelah sukses, Xiao Yan membuka matanya, senyum melintas di matanya, dan Genesis Ki di atas tinjunya melompat, seolah membawa kekuatan tak terbatas. Keterampilan kekaisaran yang ditampilkan oleh teknik langit Yin Agung, Yin Kong, sebenarnya dapat memengaruhi getaran ruang. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Tinjunya tiba-tiba terbanting. Ruang di depannya bergetar pada frekuensi yang terlihat dengan mata telanjang. Dan saat berikutnya, suara terus-menerus dari getaran ruang bergemuruh, dan udara diperas dengan keras, sehingga batu-batu raksasa di sekitarnya hancur berkeping-keping. Mengambil napas, Xiao Yan melihat kerusakan yang disebabkan oleh pukulan ini dengan puas. Meskipun hanya peringkat ke-8 di gulirin itu juga unik. Menggunakan gerakan ini dalam pertempuran, bahkan jika itu adalah kaisar sejati, memikirkannya akan terpengaruh sesaat. Pada awalnya, Yin Chang telah sepenuhnya memahami seni spiritual Great Yin, dan mengikuti alur pemikiran seni spiritual Great Yin, dia telah memahami banyak keterampilan kekaisaran. Xiao Yan duduk bersila lagi, matanya berkedip-kedip dengan pikiran, dan setelah beberapa lama dia menghela nafas sedikit. Dia serakah untuk lebih dari yang bisa dia kunyah. Meskipun setiap teknik rahasia dipahami dengan hati-hati, banyak teknik kekaisaran yang sesuai akan dipahami. Itu terlalu memakan waktu, dan meskipun latihannya sendiri sudah merupakan kombinasi Yin dan yang utama adalah seni yang menyala, setiap seni rahasia hanya perlu mempelajari gerakan inti, dan tidak perlu menghabiskan banyak uang, upaya untuk memahami keterampilan kekaisaran lainnya. Meskipun langkah ini tidak terlalu mematikan, itu masih merupakan keterampilan kekaisaran tambahan. Setelah memikirkannya dengan jelas, Xiao Yan tersenyum ringan, dan hatinya tidak lagi terjerat. Dengan tingkat keahliannya saat ini, setelah kombinasi Yin dan
Kaisar Qi asli dalam tubuh juga lebih solid, dan sekarang yang paling kuat, keterampilan Kaisar. Metode macan putih mantra psikis harimau putih gaya ketiga harus dapat diucapkan 3 kali. Menurut Suner dan Cailin, kekuatan Mu Yue telah mencapai titik memasuki lembah di tengah dunia. Ketika Yuan Tianmu menghadapi Sentu itu, kekuatan yang ditunjukkan memang tidak sebanding dengan orang biasa. Xiao Yan kembali ke akal sehatnya, menatap dan merenung. Bahkan dirinya sendiri saat ini tidak sepenuhnya percaya diri untuk mengalahkan Yuan Tianmu di awal, dan kekuatan nyata Mu Yue tidak tahu seberapa jauh pencapaiannya. Dan Wu Shaoqi, pria yang bisa membuat Mu Yue sedikit cemburu, aku tidak tahu seberapa kuat dia nantinya. Setelah menepuk kepalanya, Xiao Yan tersenyum masam, tiba-tiba menyadari bahwa lawannya yang sebenarnya baru saja mulai muncul. Dalam waktu kurang dari 20 hari, senjata Cailin akan berhasil disempurnakan. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk melihat apakah kita bisa memperbaikinya lagi. Setelah mengerucutkan bibirnya, ekspresi Xiao Yan perlahan menegang, lalu dia berhenti memikirkannya, menahan napas lagi, dan mulai berkultivasi dengan satu hati dan satu pikiran. 5 hari kemudian, Xiao Yan membuka matanya untuk pertama kalinya dari latihannya, bangkit dan meninggalkan Tianfeng, menemukan Suner dan Cailin, dan menyerahkan senjata yang disempurnakan oleh Xiao Ao kepada Cailin. Itu adalah tombak perak, ujung tombaknya adalah bergelombang seperti naga dan ular, dan seluruh tombak diukir dengan garis api misterius. Setelah Xiao Ao diintegrasikan ke dalam tembaga abadi Xing Yue, kekuatannya semakin diperkuat. Saat Xiao Yan mengeluarkan tangannya, tombak itu tampaknya memiliki kehidupan, seolah-olah berubah menjadi naga raksasa dan hendak terbang ke langit. Cahaya spiritual melintas tanpa sadar di mata indah Cailin. Untuk sementara, seperti 9 piton raksasa berwarna, dia langsung mengepalkan tombak di tangannya. Tombak itu bergetar sejenak, dan akhirnya menyerah pada sisik warna dengan patuh. Prajurit surgawi, sadar akan tombak berat di tangannya. Cailin sedikit mengernyit, melihat Xiao Yan mengangguk, senyum glamor yang langka muncul di wajahnya yang acuh tak acuh. Kekuatan prajurit surgawi yang diberikan Xiao Yan kepada Suner, beberapa ini dia juga sangat melihatnya, jelas. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia masih cukup iri. Sekarang Xiao Yan membawa tombak ini yang tidak kalah dengan prajurit surgawi itu, tanpa sadar ada sedikit rasa manis di hatinya. Suner memiliki pedang Jadeke, dan kamu memiliki prajurit surgawi ini, cukup untuk mencapai hasil yang baik dalam kompetisi pelataran dalam. Xiao Yan tersenyum dan menatap kedua putrinya. Karena prajurit surgawi berbentuk pedang hanya memiliki satu gagang sebelumnya, Suner menamakannya Yuke, dan Xiao Yan tentu saja tidak keberatan dengan nama ini. Itu cukup bagus. Setelah melambai beberapa kali, Cailin mengangguk puas dan merenung sejenak. Kilau aneh melintas di matanya yang indah. Memegang tombak panjang ini, dia sepertinya memiliki kenyamanan yang tak dapat dijelaskan di tubuhnya, seolah-olah dia memiliki sesuatu dengan dirinya sendiri. Koneksi yang fantastis secara umum. Ketika Xiao Ao di Xiao Yan mendengar kata-kata Cailin, dia mau tidak mau memutar matanya dan menggumamkan beberapa kata, tapi Xiao Yan tidak mendengarkan dengan seksama. Itu disebut senjata 9 api. Meimu melirik Xiao Yan, nada bicara Cailin tiba-tiba melunak, dia memegang tombak itu erat-erat dengan tangannya yang ramping. Entah kenapa, dia memiliki keintiman yang mendalam terhadap tombak ini. Xiao Yan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia secara alami mengerti arti dari tombak 9 api. 9 itu adalah piton 9 warna menelan langit. Yan secara alami adalah Xiao Yan. Cailin menggunakan metode ini untuk diam-diam mencintai dirinya sendiri. Mata Suner berbalik, dan dia langsung memahaminya. Dia melihat 9 tombak api di tangan Cailin, dan mau tidak mau ingin mencobanya. Kakak Lin, aku akan mencoba kekuatan 9 tombak apimu. Sudah berhari-hari, aku belum melawan prajurit surgawi. Mendengar ini, Cailin tertawa terbahak-bahak, dan mengayunkan tombak dengan bangga, merobek udara dan berkata, "Oke." Melihat kedua gadis itu tidak sabar untuk bersaing, Xiao Yan tidak tinggal lebih lama lagi dan diam-diam meninggalkan tempat itu, semakin dekat dan dekat dengan Dabi. Bahkan ketika dia berada di Tianfeng, dia bisa merasakan jejak ketegangan menyebar di emosi ini membuatnya tidak berani mengendur sedikit pun. Dan seiring waktu semakin dekat, banyak siswa yang berkultivasi di luar juga kembali satu demi satu. Dari berbagai tempat di halaman dalam, setiap hari, siswa yang kuat keluar dari alam roh ilusi, masing-masing dengan semangat juang dan kesombongan yang tinggi.
Pada hari kerja, Lingge, yang memiliki sedikit personel, juga mengantar arus besar orang satu demi satu. Beberapa harta yang berguna untuk permainan hampir semuanya ditukar. Di depan lapangan Chuanggong, itu bahkan lebih ramai. Dan sebagian besar orang berpikir untuk belajar lebih banyak tentang metode dan memajukan beberapa tempat dalam kompetisi. Dalam suasana tegang seperti itu, waktu berlalu dalam sekejap. Keesokan harinya, sebelum fajar, seluruh ngarai halaman dalam diselimuti kabut, sejuk dan lembab, dan saat berikutnya, lonceng perunggu yang merdu berdering perlahan, dan bergetar dalam sekejap, menyebar ke seluruh Akademi Yunluo. Bersenandung, suara bel menyebar ke seluruh puncak gunung, dan awan tampak hancur. Seperti suara peri yang luas, itu menyampaikan pesan yang sama kepada semua orang. Kompetisi pelataran dalam dimulai hari ini. Suara bel berbunyi, bergema seperti keabadian, bergema di seluruh halaman bagian dalam. Dengan suara yang bergema ini, awan yang menutupi seluruh halaman bagian dalam tampaknya perlahan-lahan menyebar. Awan dan kabut bersinar di puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Pada saat yang sama, di tengah halaman dalam, sebuah prasasti batu besar perlahan-lahan didirikan. Di prasasti batu, ada tulisan tangan yang padat. Jika diperhatikan dengan seksama, itu adalah nama semua siswa di halaman dalam. Di atas prasasti itu, yang paling mencolok, ada 10 nama emas. Satu persatu, terpancar ke seluruh halaman dalam. Daftar naga telah muncul. Terakhir kali muncul setengah tahun yang lalu. Saya tidak tahu bagaimana nama-nama di atas akan diubah kali ini. Hei, aku tidak peduli tentang itu. Selama kamu bisa masuk 100 besar, kamu akan dihargai dengan batu sumber spiritual dan berbagai ramuan obat. Saat tablet batu muncul, seluruh halaman dalam mendidih dengan kegembiraan, dan segera, sosok yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah ke area tengah, berlari menuju matahari terbit. Ayo pergi. Xiao Yan menarik napas panjang, membungkus penggaris Changyan lapis demi lapis di punggungnya, melihat menembus awan, dan melihat tablet batu besar di kejauhan, dengan ekspresi tenang. Di samping, Suner merapikan lipatan jubah hitam untuk Xiao Yan, menatap Xiao Yan sambil tersenyum, dan mengangguk sambil tersenyum. Saudari Cailin dan ayah sudah selangkah lebih maju, tetapi saudara Xiao Yan, kamu diam. Tahan napasmu. Mendengar ini, Xiao Yan menunjukkan senyuman, memegang tangan batu giok Suner, dan berbisik di telinganya, akan ku beritahu. Aku benar-benar gugup sekarang, tapi ketika aku berpikir untuk bersamamu, aku tidak panik sama sekali. Merasakan panas yang dihembuskan dari wajah Xiao Yan, Suner sedikit tersipu, dan mengangguk malu-malu. Kalau begitu saudara Xiao Yan, ayo, biarkan mereka melihat hasil kerja kerasmu hari ini. Kata Kaoru pelan, bukan hanya saya, Anda semua harus melakukan yang terbaik. Anda mungkin telah menguasai kemampuan Yu Kuejian. Kali ini, Anda harus bisa masuk 10 besar daftar Tenglong. Xiao Yan tersenyum dan mencubit wajah Suner. Suner cemberut, tetapi matanya penuh kebahagiaan. Tidak peduli apakah dia bisa masuk atau tidak, selama dia bisa bersama saudara Xiao Yan. Ayo pergi. Dengan matanya yang tegas, Xiao Yan tersenyum sepenuh hati. Jubah hitamnya bergoyang tertiup angin. Dia berjalan menuruni gunung, dan Suner mengikuti dari dekat. Retakan. Di sebuah ngarai, Bai Yongzhao tiba-tiba membuka matanya, menggerakkan tubuhnya yang tidak bergerak sepanjang malam, dan tiba-tiba mendengar suara tulang yang bertabrakan untuk waktu yang lama. Kompetisi pengadilan dalam. Bai Yongzhao perlahan bangkit, matanya yang dalam menatap monumen batu besar di kejauhan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dan ledakan ketekunan yang tak tertandingi tiba-tiba meletus di matanya. Dan kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergerak keluar. Dari ngarai dia bergegas pergi, sosoknya seperti hantu, dan dia berjalan tanpa suara. Mencicit. Dengan suara pintu terbuka, Lu Xiangyang berjalan keluar dari aula penuh energi dan melihat ke monumen batu besar tidak jauh. Ada warna aneh di matanya. Memikirkan apa yang dikatakan pria itu dan kekuatan yang dia tunjukkan, Lu Xiangyang tertekan. Dia menggelengkan kepalanya. Lalu sebuah seringai muncul di sudut mulutnya. Dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Lupakan saja. Meskipun peringkatnya tidak akan berubah. Tetapi jika aku bisa menarik Wu Shaoqi ke bawah, posisi presiden akan menjadi milikku. Berbicara, Lu Xiangyang berjalan dengan tenang. Diikuti oleh beberapa tokoh tingkat kapten dari Departemen Eksekusi. Orang-orang ini semua adalah master yang telah meninggalkan nama mereka di tablet batu, dan semuanya memiliki kekuatan yang baik. Ayo pergi. Sebuah jungkir balik melompat keluar dari halaman.
Wu Shaoqi menatap monumen batu di kejauhan dengan matanya yang bersinar terang. Rambut hitam yang awalnya selendang juga terjerat dengan ikat rambut ungu, terlihat cukup heroik. Kakek, aku pergi dulu. Tertawa keras menuju halaman, Wu Shaoqi bergerak seperti sambaran petir hitam, dan menghilang ketika dia berbicara. Ini benar-benar berbulu, dan sama sekali tidak terlihat seperti rumah wanita. Siapa yang mau? Penatua Wu berjalan keluar dari halaman, melirik punggung Wu Shaoqi dari kejauhan, menggelengkan kepalanya dengan sedih, dan kemudian kaisar asal Qi mengalir di tubuhnya, dan sayap asal Qi di belakangnya naik ke langit, dan menghilang dalam sekejap, dari sebuah mata. Matanya perlahan terbuka, Mu Yue menghembuskan napas dengan lembut, dan sambil menari dengan lengan panjangnya, dia perlahan jatuh dari batu besar di puncak gunung, seperti hong ringan. Pergi menemui Wu Shaoqi, dan para penguji tingkat suci. Mu Yue tersenyum cerah, membuat bunga dan tanaman eksotis di sekitarnya tampak terhalang. Kakak mungkin juga keluar, hehehe, sangat menarik untuk melihat dua penguji tingkat suci bertemu. Saat dia mengatakan itu, Mu Yue sedikit bergoyang, berjalan dengan bunga teratai, dan dia sudah jauh, di belakangnya. Beberapa wanita cantik juga mengenakan gaun putih mengikuti. Lembah di tengah dunia masih sepi seperti biasanya. Meskipun halaman dalam menjadi sangat ramai karena kompetisi besar, itu masih setenang biasanya. Hari ini adalah kompetisi pengadilan dalam. Ayo pergi dan lihat bagaimana kelanjutannya. Tiba-tiba, suara keras terdengar, memecah kedamaian di sini. Zhang Kai dan Yuan Tianmu telah pergi. Zhou Meng, kamu tidak tahan lagi. Suara itu jatuh, dan suara wanita yang lembut terdengar lembut membuat orang merasa seperti angin musim semi. Kakak, jangan mengolok-olok saya. Kompetisi ini adalah yang paling luar biasa dalam setengah tahun terakhir. Kakak perempuan seniormu, cucu perempuan Penatua Wu, dan penguji tingkat suci semua akan berpartisipasi. Saya tidak ingin melewatkannya. Pria muda yang berbicara sebelumnya memberikan senyum hangat dan menjawab. Itu benar, Zhou Meng, bagaimana kalau pergi denganku? Sambil tertawa, seorang pria muda berbaju putih melompat keluar dari gunung di mana dia berada dan berkata dengan keras. Wei Li, pemuda bernama Zhou Meng sedikit terkejut dengan ini, dan kemudian terkekeh, meskipun kamu cukup menjengkelkan, tapi tidak apa-apa, ayo pergi. Zhou Meng melompat keluar dari gunung dan menatap pemuda berbaju putih itu sambil tersenyum. Dengan Zhong Lijing, 5 orang telah pergi. Melihat Zhou Meng dan Wei Li pergi, seorang wanita dengan gaun ungu muncul dari gunung. Dia dalam kondisi yang baik, dengan sedikit riasan di wajahnya yang cantik, dan wajahnya sangat cantik. Kalian bertiga, kalian akan pergi. Su Qingwu tersenyum ketika dia melihat Tian Feng di mana 3 tempat teratas di lembah itu berada. Matanya mengembara, dan dia tertawa. Tepat saat dia berbicara, seorang pria muda berbaju putih telah melonjak dari puncak gunung. Pria muda itu melirik beberapa orang di bawah, dan melihat gunung tempat Lindau berada dengan sedikit perhatian, dan kemudian tidak mengatakan apa-apa, sementara sayap di belakangnya berkibar, meledak ke arah dunia luar muncul. Mu Yuyang, dia benar-benar menjadi kaisar. Menyaksikan pemuda berbaju putih itu pergi, Su Qingwu menghela nafas pelan, bakat Mu Yuyang, bahkan orang yang disebut dewi oleh keluarga, malu pada dirinya sendiri. Suara mendesing. Sebelum desahan jatuh, tombak panjang melesat dari puncak gunung seperti naga raksasa. Di atas tombak panjang, seorang pria muda dengan wajah acuh tak acuh berdiri dengan mantap, bergegas menuju dunia luar. Hei, Lindau juga pergi. Su Qingwu sedikit terkejut, lalu tersenyum ringan. Dan sambil melambaikan lengan panjangnya, orang itu menghilang. Ini sangat menarik, aku akan pergi melihatnya juga. Penguji peringkat suci, Ran Hong, apakah kamu tidak pergi? Ketika Su Qingwu pergi, suara malas tiba-tiba terdengar, dan suara itu penuh dengan kemalasan. Cepat atau lambat, aku akan memasuki lembah di alam, dan tidak akan terlambat untuk melihatmu. Sebuah suara mantap terdengar dan menjawab. Benar. Xiao Yi duduk bersila di atas sepotong batu biru, tersenyum ringan, matanya sedikit berkilau, dan menutup matanya lagi. Lokasi paling sentral dari halaman dalam adalah alun-alun yang sangat terbuka, yang puluhan kali lebih besar dari lokasi Aula Chuangong. Melihat ke bawah dari puncak gunung, alun-alun ini sangat menarik perhatian. Di sisi alun-alun, ada tablet batu yang sangat besar. Di tablet batu, nama setiap siswa berkedip. Ada hampir 1000 siswa di halaman dalam, dan hanya ada 100 orang yang namanya tercatat pada tablet batu.
Bagian depan tablet batu adalah nama orang kuat saat ini, dan bagian belakang adalah orang kuat terkenal dari pelataran dalam sebelumnya. Semua yang dapat dicatat di atasnya adalah orang yang paling kuat. Pada saat ini, hampir 1.000 orang telah berkumpul di sini, yang bertepatan dengan kompetisi paling besar di pelataran dalam. Hampir semua siswa di akademi datang ke sini. Untuk dapat muncul dalam kompetisi semacam ini berarti reputasi pelataran dalam meningkat. Di bawah organisasi yang teratur dari banyak tetua, semua siswa yang hanya ingin menonton kompetisi sudah duduk di tempat-tempat sekitarnya, sementara banyak pesaing duduk di bangku batu di bawah monumen batu, bersiap untuk mendaftar kompetisi. Ketika Xiao Yan dan Suner datang ke sini, itu sudah ramai, dan suara hampir 1.000 orang bergema di langit seperti guntur, dan Xiao Yan bisa mendengarnya dari kejauhan. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit dan melihat ke belakang tablet batu. Dengan pandangan biasa, dia melihat nama yang dikenalnya. Di bagian atas prasasti, ada nama emas bersinar di Yuyu, dan Guang Hui menutupi nama-nama yang terukir di prasasti di bawah. Mu Yuyang, melihat namanya, Xiao Yan mengangguk diam-diam. Dia telah mendengar banyak legenda tentang Mu Yuyang akhir-akhir ini. Masuk akal jika nama orang seperti itu terukir di tablet batu. Itu ayah dan mereka. Ketika Xiao Yan sedang menelusuri nama-nama di tablet batu, suara Suner tiba-tiba terdengar. Xiao Yan kembali sadar, dan melihat ke arah yang ditunjuk Suner, hanya untuk melihat Gu Yuan, Zukun dan Cailin datang. Melihat kedua Gu Yuan, Xiao Yan juga menunjukkan senyum. Sejak bertemu keduanya di kota Chaos, mereka belum dapat melihat mereka selama hampir sebulan, meskipun keduanya telah meminta Suner untuk berbicara dengan Xiao Yan. Selama permainan, mereka ingin mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetapi mereka tidak membantu mereka berdua sedikit pun, dan Xiao Yan merasa sedikit bersalah di hatinya. Kami akan memberimu 2 pendaftaran. Ada hampir 200 orang yang berpartisipasi kali ini, dan kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada setengah tahun yang lalu. Datang ke Xiao Yan dan keduanya, Gu Yuan melipat tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Zukun mengangguk tidak setuju, meskipun kekuatan banyak orang telah meningkat pesat, mereka tidak mengendur hari ini, dan masih belum diketahui siapa yang akan mati pada akhirnya. Xiao Yan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, mendongak dan melihat bahwa sudah ada banyak kontestan di sekitar. Kamu adalah Xiao Yan, penguji tingkat suci itu. Saat semua orang sedang berbicara, sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya, Xiao Yan hanya merasakan angin sepoi-sepoi bertiup. Seorang wanita jangkung berdiri di samping mereka sambil tersenyum. Kecepatan yang menakjubkan membuat Xiao Yan sedikit mengernyit. Wanita itu memiliki penampilan yang manis tetapi ada sedikit maskulinitas di antara alisnya. Selendang hitam legam dan rambut panjangnya dikumpulkan di belakang kepalanya. Dia mengenakan rok kulit hitam dan sepatu bot mokasin. Dia terlihat sangat hidup. Wu Shaoqi, melihat wanita yang tiba-tiba muncul, Suner mengedipkan matanya dan berbisik tiba-tiba. Mendengar nama Wu Shaoqi, beberapa orang jelas tercengang. Mereka telah mendengar nama ini berkali-kali, tetapi mereka tidak berharap untuk bertemu orang ini sebelum pertandingan. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia menatap Wu Shaoqi dengan mata tajam, tetapi yang terakhir sepertinya belum pernah melihatnya. Senyum muncul di matanya yang cerah. Dia melirik Suner dan Cailin sambil tersenyum, dan berkata dengan nada rendah, suara, hehehe. Kalian berdua cantik, aku diam-diam bertemu denganmu ketika aku memasuki halaman dalam. Setelah mengatakan itu, Wu Shaoqi memandang Xiao Yan, menatap Xiao Yan beberapa kali, dan kemudian mengangguk puas, tidak apa-apa, saya akhirnya memiliki temperamen penguji tingkat suci. Anda harus bertarung dengan baik. Saya tidak mau. Ayo lawan Mu Yue lagi. Setelah cemberut, Wu Shaoqi tersenyum. Dan sebelum orang-orang tidak jauh memperhatikan tempat ini, sosoknya melintas, seolah kilatan petir sudah tersapu ke kejauhan. Ini benar-benar kuat. Meskipun Xiao Yan tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepada Wu Shaoqi, dia bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam tubuh Wu Shaoqi, dan kekuatan itu lebih dari sedikit lebih kuat dari Bai Yongzhao pada awalnya. Mendengar komentar Xiao Yan, Suner dan Cailin saling melirik, dan keduanya melihat sorot keterkejutan di mata masing-masing. Ketika Xiao Yan baru saja berhasil menggabungkan Yin dan Yang, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Bai Yongzhao. Setelah itu hari ini kemahiran, kekuatannya bahkan lebih tinggi. Di hadapan Wu Shaoqi, dia masih memiliki evaluasi yang begitu tinggi.
Orang yang berada di urutan kedua dalam daftar Tenglong ini tidak bisa diremehkan. Perbedaan kekuatan Wu Shaoqi, suasana hati Xiao Yan yang awalnya bersemangat dengan cepat menjadi tenang, dan lawannya juga sangat kuat. Jika dia tidak mempertahankan wawasan dan kehati-hatian mutlak bahkan dirinya saat ini mungkin akan terbalik di selokan. Guyuan dan aku bertujuan untuk masuk 20 besar, selangkah demi selangkah, masih ada lebih banyak waktu. Tetapi Suner dan Cailin harus mengejar jejak Xiao Yan. Kali ini aku khawatir kita setidaknya akan memasuki puncak, 10. Zukun tersenyum tulus dan merendahkan suaranya. Suner dan Cailin mengangguk diam-diam ketika mereka mendengar kata-kata itu. Dengan kekuatan Xiao Yan, jika tidak ada lagi yang terjadi, mereka pasti akan memasuki alam tengah lembah. Sumber daya budidaya di alam tengah lembah lebih dari 10 kali lebih baik daripada yang ada di alam tengah, halaman dalam. Untuk menyeret Xiao Yan ke bawah, dalam kompetisi ini, setiap orang harus masuk 10 besar peringkat naga. Dengan cara ini, hadiah sumber daya yang kaya akan memungkinkan mereka memiliki modal untuk mengejar Xiao Yan. Melihat perilaku putri kedua, Xiao Yan mengerucutkan bibirnya dan diam-diam memegang tangan putri kedua. Hari ini dia berkultivasi, dan putri kedua tidak santai sama sekali, hanya karena apa yang ada di hatinya. Xiao Yan hendak berbicara ketika sebuah suara berat tiba-tiba terdengar. Mendengar suara yang familiar ini, Xiao Yan mengerutkan kening, lalu mencibir, berbalik dan memeluk pinggang ramping kedua wanita itu, menatap Bai Yongzhao di depannya dan berkata, "Apa? Apakah ada sesuatu?" Bai Yongzhao melirik tangan Xiao Yan yang memegang kedua putrinya. Jejak kemarahan melintas di matanya yang dalam, lalu dia mendengus dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya menantikan pertempuran Anda pada saat yang sama. Jika Anda masih sekuat dirimu saat itu, tidak ada kemajuan, saya menyarankan Anda untuk kembali sesegera mungkin." Mengatakan itu, Bai Yongzhao melirik Guyuan dan Zukun lagi, dan mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa keduanya memiliki aura yang berbeda dari yang lain. Mengambil langkah maju dan menyela tatapan Bai Yongzhao, Xiao Yan tersenyum santai, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini, jangan khawatir tentang itu. Jika kamu bahkan tidak bisa turun, jangan pernah berpikir untuk memasuki lembah." Petik 2. Bai Yongzhao sama sekali tidak marah ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia hanya tersenyum sedikit, "Itu benar, tetapi untuk memasuki alam lembah, mengalahkanku saja tidak cukup." Sambil menggelengkan kepalanya, Bai Yongzhao tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berjalan lurus melewati sisi Xiao Yan ke platform kompetisi di bawah tablet batu. Menonton punggung Bai Yongzhao, Xiao Yan tiba-tiba bergerak dalam hatinya dan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat seorang pemuda mengenakan jubah bermotif api merah berdiri sendirian di samping tablet batu, hanya berdiri dengan santai, seperti seorang kaisar dalam api. Asal yang berapi-api Kaisar Qi terus melonjak, sangat panas. Saya berharap Tian Hu. Setelah beberapa saat trans, Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Di bawah organisasi banyak tetua, lebih dari 200 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi juga jelas dibagi menjadi beberapa kelompok, dan mereka dilakukan sesuai dengan sistem eliminasi. Sebagai 10 master teratas di peringkat naga, wajar untuk secara langsung melakukan pertandingan final. Skor besar ini dibagi menjadi 3 arena sekaligus, sesuai dengan nomor serinya masing-masing. Pergi saja ke arena yang sesuai. Di platform tinggi, Penatua Wu tampak serius dan suaranya bergetar. Batas waktu untuk setiap pertandingan adalah 15 menit. Jika tidak ada pemenang atau pecundang setelah waktu, para penatua di meja yang lebih tua secara alami akan membuat evaluasi yang objektif. Tentu saja, untuk meningkatkan intensitas kompetisi, 50 siswa teratas dalam daftar Tenglong semuanya akan bersaing di arena utama. Mendengar kata-kata Penatua Wu, semua orang di tribun tercengang, dan kemudian mereka semua sangat gembira. Masing-masing dari 50 siswa teratas di peringkat Tenglong sangat kuat. Ini adalah perjalanan yang berharga untuk melihat pertempuran menentukan mereka di arena utama. Setiap orang yang berpartisipasi dalam kompetisi tidak tergerak ketika mendengar kata-kata itu. Semuanya memiliki wajah yang bersemangat, bersiap dan bersiap untuk pertarungan besar. Xiao Yan dan Suner duduk di bangku batu dan melihat ke platform tinggi. Lusinan Penatua duduk di platform tinggi dan melihat ke bawah dengan penuh minat. Di antara para penatua ini, semuanya memiliki wajah yang tidak dikenal. Sikap mereka tidak sulit untuk melihat kekuatan para tetua ini. Bersenandung, dengan bel yang memekakkan telinga berdering,
Penatua Wu melambaikan tangannya dan berkata dengan suara panjang, kompetisi pengadilan dalam, mulai sekarang. Dan saat suara itu jatuh, seluruh platform tinggi langsung mendidih, dan teriakan itu mengguncang dunia. Di kursi kontestan, mengikuti panggilan beberapa penatua, 6 kontestan berdiri dari kerumunan dan melompat satu demi satu. Keluar, melompat ke arah arenanya sendiri. Xiao Yan melihat ke atas halaman rumah. Ada 2 pria muda yang muncul di lapangan. Ketika mereka pertama kali naik, mereka menunjukkan kekuatan mereka. Keduanya adalah 7 kaisar, dan kekuatan mereka hampir sama. Yang berikutnya adalah Paman Zhu. Mengambil kembali tatapannya, Xiao Yan menatap Zhu Kun, yang berada di sampingnya. Yang terakhir mengangguk, wajahnya penuh kegembiraan. Mengikuti perintah wasit, para kontestan di 3 tempat bertarung dengan sengit. Untuk sementara, suara ledakan latihan Genesis Ki bisa terdengar, yang juga membawa suasana adegan ke klimaks. Hanya pertempuran di rumah yang bisa dilihat. 2 pertandingan lainnya benar-benar membosankan. Di platform tinggi, di sudut yang tidak mencolok, Yuan Tianmu melirik pertempuran di 3 bidang, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Zhan Kai di samping terdiam, matanya melompat melintasi arena, dan melihat ke kursi kompetisi. Di sana, seorang pemuda berjubah merah duduk dengan tenang. Tampaknya menyadari tatapan Zhan Kai, pemuda itu mengangkat kepalanya. Dia mengangguk diam-diam menuju Zhan Kai. Itu orang yang kamu besarkan. Yuan Tianmu bersandar di kursi dan berkata dengan malas. Cahaya tajam melintas di mata Zhan Kai. Dia mengangguk, dan perlahan berkata, ya, bisakah senior Yuan melihat sesuatu? Mendengar kata-kata Zhan Kai, Yuan Tianmu mengalihkan perhatiannya ke Zhu Tianhuo lagi. Dan setelah waktu yang lama dia sedikit terkejut. Orang ini apa yang terjadi? Zhan Kai mendengar senyum di sudut mulutnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, fisiknya sangat istimewa. Yuan Tianmu mengerutkan kening, menatap Zhu Tianhuo dengan mata yang lebih bingung. Dari orang ini, dia melihat perasaan yang sangat berapi-api, terbakar seperti api yang mengamuk. Fisik apa? Yuan Tianmu menatap Zhan Kai, ekspresinya tidak malas seperti sebelumnya. Tubuh api Roh Kudus. Bibir Zhan Kai menggeliat dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Yuan Tianmu mengerutkan kening, tepat ketika dia akan berbicara. Zhan Kai berkata perlahan, ada banyak jenius dengan mutasi fisik di dunia besar, dan fisik yang bermutasi ini tanpa pengecualian. Ini cukup kuat. Setelah jeda, Zhan Kai berkata lagi, adik perempuan Mu Yuyang, Mu Yue, juga orang dengan fisik yang bermutasi. Matanya disebut pupil ungu hantu dalam buku-buku kuno, dan mereka memiliki efek psikedelik. Sedangkan tubuh api dari Roh Kudus memiliki efek psikedelik. Dia menyimpan api dengan tubuhnya. Dia adalah nyala api, dan nyala api itu adalah dia, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tubuh api Roh Kudus yang telah tumbuh disebut Kaisar Api. Setelah mendengarkan deskripsi Zhan Kai, Yuan Tianmu melirik Zhu Tianhuo dengan sedikit terkejut. Yang terakhir menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa saat ini, dan bahkan tidak peduli dengan persaingan sengit di lapangan. Kaisar dalam api, gelar yang begitu mendominasi. Yuan Tianmu tersenyum, seolah memikirkan sesuatu, memandang Zhan Kai dan berbisik, kamu ingin menggunakannya untuk melawan Mu Yue. Zhan Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan alasan keseluruhan, meskipun keduanya memiliki fisik mutan. Tetapi Mu Yue sudah akrab dengan Huan Zitong. Poin ini, Zhu Tianhuo jauh dari lawan, tetapi tempat kedua masih bisa menjadi lawan. Ketika Anda mendapatkannya, Anda akan memenuhi syarat untuk memasuki inti pavilion roh, di mana ada pengenalan tubuh api Roh Kudus, dan dengan bakatnya, itu cukup untuk sepenuhnya menguasai tubuh api Roh Kudus. Setelah mendengarkan perkenalan Zhan Kai, Yuan Tianmu mengangguk dalam diam, merenung sejenak dan berkata, jadi, apa penilaianmu terhadap penguji tingkat suci itu? Dia adalah seseorang yang bisa membunuh Li Yin. Penguji peringkat suci, dia sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan Zhu Tianhuo, masih ada beberapa celah. Tubuh api Roh Kudus, yang dikenal sebagai Kaisar Api, mampu menguasai semua api. Beberapa hari yang lalu, penguji peringkat suci setelah bertarung melawan Bai Yongzhao, bahkan jika dia bisa mengalahkan Bai Yongzhao sekarang, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Zhu Tianhuo. Setelah mendengarkan pernyataan Zhan Kai, Yuan Tianmu tersenyum, kamu benar-benar percaya diri. Setelah jeda, mata Yuan Tianmu berkilat, dan dia melihat 2 sosok tidak jauh, Zhou Meng dan Wei Li. Zhan Kai mengikuti tatapan Yuan Tianmu. Kedua anak muda itu duduk di tengah kerumunan, dan mereka juga melihat mereka. Meskipun mereka dikelilingi oleh kerumunan,
Temperamen mereka seperti bintang di langit malam, yang menarik perhatian orang. Kedua orang ini selalu berselisih, dan sekarang mereka berdua keluar, mereka tampaknya sangat tertarik. Yuan Tianmu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, apa yang aneh tentang itu? Kali ini bukan hanya Mu Yue dan Wu Shaoqi, tetapi juga penguji tingkat bijak dan Zhu Tianhu, aku tidak tahan untuk mengatakan itu. Tonton mereka berkelahi. Ketika keduanya berbicara, semua permainan di 3 arena berakhir, dan intensitasnya disambut dengan tepuk tangan. Yang kalah sedih, dan yang menang menunggu pertandingan berikutnya. Game selanjutnya, arena utama, Zukun, Zhuanghe. Suara tetua Wu terdengar perlahan, menyebabkan Zukun yang baru saja berdiri tertegun sejenak, lalu dia menatap Zhuanghe yang juga berdiri tidak jauh dari Xiaoyan. Yang terakhir kembali ke akal sehatnya, memandang Zukun, dan tiba-tiba menunjukkan cibiran. Tampaknya pertandingan itu adalah kemenangan yang solid. Kekuatan Zukun jauh lebih lemah darinya, belum lagi, dia masih mendapat bantuan Guis. Memikirkan hal ini, Zhuanghe melihat ke samping tidak jauh, pemuda itu menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia, ketika Xiaoyan dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak bisa tidak melihat Zhuanghe. Orang ini memiliki konflik dengannya sejak awal, dan sekarang menghadapi Zukun, dia mungkin tidak akan menunjukkan belas kasihan. Paman, hati-hati. Suner memandang Zukun dan berkata dengan suara rendah. Zukun mendengar kata-kata itu dan tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, saya belum menganggur bulan ini. Gu Yuan, yang berada di samping, tidak terlalu khawatir, dan jelas sangat percaya diri dengan kekuatan Zukun. Menonton penampilan Zukun dan Zhuanghe, Xiaoyan juga mengangkat alisnya, yang ini seharusnya sedikit lebih menarik dari yang sebelumnya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua, terima kasih.